Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana doa seorang hamba yang terbaring lemah mampu menggetarkan langit dan menurunkan rahmat langsung dari Allah. Inilah saat paling haru dalam kisah Nabi Ayub alaihi salam. Saat beliau berdoa bukan untuk mengeluh, tapi untuk mengakui kelemahan di hadapan Rabb-Nya. Mari kita awali dengan doa. Ya Allah, sebagaimana Engkau sembuhkan Nabi Ayub dengan rahmat-Mu, sembuhkan pula hati kami dan jiwa kami dari segala luka, kesedihan, dan penyakit yang melemahkan iman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat baca cerita, simak kisah ini sampai akhir agar kita tidak salah memahami makna sabar yang sejati. Bukan diam dalam derita, tapi tetap berpegang teguh pada kasih sayang Allah, bahkan ketika segalanya hilang. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Nabi Ayub, nabi yang dikenal soleh, kaya, dan dicintai kaumnya. Nabi Ayub alaihi salam adalah salah satu nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam riwayat yang disebut oleh para ahli tafsir, silsilahnya adalah Ayub bin Amos bin Rozah bin Is bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Sebagian ulama lain seperti Ibnu Katsir menyebut variasi kecil dalam urutan nasabnya. Namun, semuanya sepakat bahwa beliau berasal dari garis keturunan yang suci dan mulia, keturunan para nabi yang dikenal dengan keimanan dan keteguhan tauhid. Beliau hidup di wilayah Hauran, yaitu sebuah daerah subur yang terletak di kawasan Syam, mencakup wilayah Yordania dan Suriah sekarang. Masa hidupnya diperkirakan sekitar 1420 hingga 1540 sebelum Masehi. Penduduk Hauran pada masa itu hidup makmur, namun perlahan terjerumus dalam penyembahan berhala dan kesyirikan. Di tengah masyarakat seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ayub untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada tauhid dan meninggalkan segala bentuk penyembahan selain Allah. Nabi Ayub dikenal oleh kaumnya bukan hanya sebagai orang berilmu, tapi juga sebagai sosok yang lembut, dermawan, dan penuh kasih. Beliau tidak pernah meninggikan diri meski memiliki kekayaan besar. Dalam tafsir Al-Baghawi dan Al-Qurtubi disebut bahwa beliau adalah nabi yang sangat rajin berzikir dan senantiasa mengingat Allah di setiap keadaan, ketika sehat maupun lapang. Zikir dan syukurnya begitu kuat sampai malaikat di langit pun mengenalnya sebagai hamba yang tidak pernah lalai dari mengingat Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepadanya berbagai kenikmatan duniawi dalam kadar yang luar biasa. Wajahnya rupawan, tubuhnya kuat, dan tutur katanya lembut. Beliau dikaruniai istri solehah bernama Rahmah binti Efraim bin Yusuf bin Yakub alaihi salam, keturunan dari Nabi Yusuf bin Yakub. Rahmah dikenal sebagai istri yang setia, berakhlak lembut, dan menjadi penopang utama kehidupan Nabi Ayub di masa senang maupun sempit. Dari pernikahan itu, Allah menganugerahkan kepada mereka banyak anak. Sebagian riwayat menyebutkan jumlahnya puluhan, yang tumbuh dalam suasana iman dan keberkahan. Selain keluarga yang harmonis, Nabi Ayub juga diberi harta melimpah. Dalam Uqudulujain karya Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan bahwa beliau memiliki 500 hektar tanah pertanian yang digarap oleh 500 orang pekerja, masing-masing dengan keluarga sendiri. Lahan itu menghasilkan gandum, kurma, dan berbagai hasil bumi yang melimpah ruah. Selain pertanian, Nabi Ayub juga memiliki ternak dalam jumlah besar. Unta, sapi, kambing, keledai, dan bahkan gajah, sebagaimana disebut dalam sebagian riwayat tafsir klasik. Namun kekayaan itu tidak menjadikan beliau sombong. Setiap kali panen tiba, sebagian besar hasilnya beliau sedekahkan kepada fakir miskin dan yatim piatu. Tidak ada orang lapar di sekitar rumah Nabi Ayub.
Jika ada yang datang meminta bantuan, beliau tidak pernah menolak. Justru beliau sering berkata kepada mereka, "Harta ini hanyalah titipan Allah, maka ambillah bagianmu dari titipan itu." Sikap ini membuat masyarakat Hauran sangat mencintainya. Mereka melihat kekayaannya bukan sebagai keserakahan, melainkan sebagai tanda keberkahan dari Allah. Nabi Ayub juga dikenal sebagai pemimpin keluarga yang lembut. Beliau mengajarkan anak-anaknya untuk bersyukur setiap pagi dan malam, serta tidak lupa menyebut nama Allah sebelum melakukan sesuatu. Rumahnya menjadi pusat ilmu dan ibadah. Para tetangga sering menyaksikan seluruh keluarga Nabi Ayub sholat bersama dan membaca doa dengan khusyuk. Di kalangan para nabi, beliau digelari Abdus Sobur, hamba yang sabar, karena kesungguhannya dalam menegakkan perintah Allah tanpa keluhan, bahkan sebelum datangnya ujian besar. Ketika berdakwah kepada kaumnya, Nabi Ayub tidak menggunakan ancaman atau kata-kata keras. Beliau berbicara dengan lembut, mengajak dengan keteladanan. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa beliau menyeru kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah semata. Dakwahnya tidak selalu disambut dengan baik, namun karena keteguhan dan kebaikannya, banyak yang mengikuti ajarannya. Mereka yang beriman kepada Nabi Ayub kemudian membentuk komunitas kecil yang dikenal karena ketenangan dan ketakwaannya. Selama masa hidupnya, Nabi Ayub juga dikenal sebagai orang kaya yang paling bersyukur. Beliau tidak menimbun harta, tidak pamer kemewahan, dan tidak pernah menganggap hartanya hasil kerja sendiri. Setiap kali panen melimpah, beliau mengucapkan Alhamdulillah dan mengundang masyarakat sekitar untuk berbagi makanan. Bila ada pekerja yang lelah atau sakit, beliau turun langsung menolongnya, bahkan memberikan bagian lebih besar kepada mereka. Karena itulah rakyat mencintai beliau bukan karena kekayaannya, tetapi karena kasih sayangnya yang nyata. Dalam riwayat tafsir At-Tolabi dan Al-Qurtubi disebutkan bahwa para malaikat memuji Nabi Ayub di hadapan Allah. Mereka menyebutnya sebagai contoh hamba yang paling sempurna dalam syukur dan ibadah. Para malaikat memohonkan ampun untuknya, karena Nabi Ayub tidak pernah lupa bersujud, tidak pernah lalai dari zikir meski kehidupannya penuh nikmat. Di bumi, manusia melihat Nabi Ayub sebagai simbol kesuksesan dan keberkahan. Namun di langit, para malaikat melihatnya sebagai ujian bagi syukur itu sendiri. Seorang hamba yang tetap tunduk dan rendah hati meski segala nikmat dunia telah diberikan kepadanya. Pada masa itu, belum ada yang mengetahui bahwa semua nikmat tersebut kelak akan menjadi jalan bagi ujian yang amat besar. Tapi pada tahap ini, hidup Nabi Ayub berjalan dalam kedamaian, keluarga yang taat, masyarakat yang hormat, dan keberkahan yang terus mengalir dalam setiap aspek kehidupannya. Dan di titik inilah kisah besar itu bermula, saat seluruh penduduk mengenal Nabi Ayub sebagai hamba yang soleh dan paling bersyukur di muka bumi. Iblis memohon izin untuk menguji Nabi Ayub. Setelah sekian lama hidup dalam ketaatan dan keberkahan, nama Nabi Ayub alaihi salam tidak hanya dikenal di bumi, tetapi juga di langit. Para malaikat memuji ibadahnya, menyebutnya sebagai hamba yang paling banyak bersyukur, yang tidak pernah lalai dari zikir walau dalam keadaan lapang. Dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa para malaikat senantiasa memohonkan ampun bagi Nabi Ayub karena keikhlasannya yang luar biasa. Doa dan pujian itu terdengar oleh makhluk yang paling dengki di antara jin, yaitu iblis. Ketika mendengar para malaikat menyanjung Nabi Ayub, iblis merasa tersinggung dan marah. Ia yang pernah menolak sujud kepada Nabi Adam karena kesombongan, kini melihat manusia keturunan Nabi Adam mendapat pujian di langit. Rasa dengki itu tumbuh menjadi niat jahat. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, iblis berkata kepada dirinya sendiri, apakah Ayub benar-benar menyembah Allah karena keikhlasannya, ataukah karena kenikmatan yang Allah limpahkan kepadanya? Sejak saat itu, iblis bertekad membuktikan
bahwa Nabi Ayub hanya beribadah karena nikmat, bukan karena cinta kepada Allah. Iblis pun naik menghadap Allah dengan penuh kesombongan. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Ayub tidak menyembahmu dengan tulus. Ia hanya bersyukur karena engkau memberinya kekayaan, anak, dan kesehatan. Jika engkau uji dia, tentu ia tidak akan bersyukur lagi." Kalimat itu menunjukkan sifat khas iblis, selalu menuduh dan merendahkan keikhlasan hamba Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah menjawab dengan firman-Nya, "Sesungguhnya aku mengetahui bahwa Ayub adalah hambaku yang taat dan sabar. Namun aku izinkan engkau untuk mengujinya melalui hartanya, tapi jangan engkau sentuh tubuh dan hatinya." Dengan izin itu, iblis merasa mendapatkan kesempatan besar. Ia segera kembali ke bumi dengan membawa kesombongan dan kebencian. Lalu, ia mengumpulkan bala tentaranya dari kalangan jin dan setan. Ia berkata kepada mereka, "Sekarang aku diberi kekuasaan untuk menguji Ayub melalui hartanya. Aku ingin melihat seberapa besar keteguhannya." Anak buahnya menjawab, "Kami siap melaksanakan perintahmu." Ujian pun dimulai. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam Uqudul Jain, iblis memerintahkan salah satu jin bernama Ifrit untuk menyerang harta Nabi Ayub. Ifrit diperintahkan membakar tempat penggembalaan unta milik Nabi Ayub, lalu menghancurkan hewan-hewan ternak lain yang beliau miliki. Dalam sekejap, kebun dan padang penggembalaan yang dulunya hijau terbakar hebat. Unta, sapi, kambing, dan seluruh ternak mati dalam kobaran api. Api itu bukan api biasa. Ia adalah ujian yang diizinkan oleh Allah sebagai bentuk pembuktian. Dalam waktu singkat, semua kekayaan yang dulu melimpah kini habis dilalap api. Iblis sendiri datang menyamar sebagai manusia dan berpura-pura menjadi saksi mata atas peristiwa itu. Ia mendatangi Nabi Ayub dengan wajah seolah berduka, lalu berkata dengan nada pura-pura prihatin, "Wahai Ayub, kebun dan penggembalaanmu terbakar, semua unta dan ternakmu binasa, tidak ada yang tersisa sedikit pun." Ucapan itu jelas dimaksudkan untuk menimbulkan kesedihan dan keluhan dari Nabi Ayub. Namun, jawaban yang keluar justru menampar kesombongan iblis. Nabi Ayub berkata tenang, "Alhamdulillah, Allah lah yang memberi harta itu kepadaku, dan kepadanya pula semuanya dikembalikan." Tidak ada amarah, tidak ada keluhan, tidak ada rasa kecewa. Hanya pujian kepada Allah yang keluar dari lisannya. Iblis terkejut. Ia menduga Nabi Ayub akan marah, menangis, atau mempertanyakan takdir. Tapi tidak, Nabi Ayub tetap tenang, bahkan segera sujud sebagai bentuk syukur karena Allah masih memberinya kesempatan untuk berzikir. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa ketenangan Nabi Ayub pada saat itu membuat malaikat semakin kagum, sementara iblis semakin geram. Namun, ujian itu belum selesai. Melihat harta Nabi Ayub musnah, tetapi keimanannya tidak goyah, iblis kembali memerintahkan bala tentaranya untuk menyerang bagian kekayaan lainnya. Ia berkata, "Harta pertama tidak membuatnya goyah. Sekarang, hancurkan kebun dan ladang gandumnya, agar ia tidak memiliki apapun untuk disedekahkan." Maka angin panas dikirim oleh setan untuk melanda kebun Nabi Ayub. Daun-daun kering berguguran, pohon-pohon tumbang, dan semua hasil panen lenyap. Tidak ada yang tersisa kecuali tanah yang tandus. Selain itu, iblis kembali mendatangi Nabi Ayub dengan wujud manusia lain. Ia berkata, "Kebunmu habis dilanda angin panas, semua hasil panenmu musnah." Sekali lagi, Nabi Ayub menjawab dengan kalimat yang sama, "Segala puji bagi Allah, Dialah yang memberi dan Dia pula yang berhak mengambil." Beliau tidak menampakkan sedikit pun kesedihan di hadapan makhluk. Hatinya tetap bergantung kepada Allah, bukan kepada harta benda. Ketika bala tentara iblis melapor bahwa semua kekayaan Nabi Ayub telah binasa, namun imannya tidak berubah, iblis menjadi murka. Ia sadar ujian pertama gagal total.
ia sendiri turun ke bumi, melihat Nabi Ayub yang tetap berdiri teguh dalam doa dan ibadah. Ia berusaha menggoda langsung, membisikkan kata-kata agar Nabi Ayub meragukan keadilan Allah. Tapi Nabi Ayub hanya menjawab dengan zikir, tidak menoleh sedikit pun kepada suara setan itu. Dalam riwayat tafsir At-Thalabi disebutkan bahwa iblis akhirnya kembali menghadap Allah dengan hati penuh dendam. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, Ayub telah bersyukur karena ia masih sehat dan masih bersama keluarganya. Jika engkau izinkan aku menguji lebih jauh, niscaya ia akan berpaling darimu." Permintaan itu belum dijawab karena ujian atas hartanya baru saja berakhir. Pada tahap ini, seluruh kekayaan Nabi Ayub telah habis. Dari orang yang paling makmur di Hauran, kini ia tidak lagi memiliki harta, tidak memiliki kebun, dan tidak memiliki ternak. Namun, hatinya tetap tenang. Reaksinya yang hanya berisi pujian kepada Allah menjadi bukti nyata dari keteguhan imannya. Dan begitulah akhir dari ujian pertama, ketika iblis dengan segala kekuatannya mencoba mengguncang Nabi Ayub melalui harta benda, tapi tidak berhasil membuatnya tergelincir dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian kedua, kehilangan seluruh anak-anaknya. Ketika upaya meruntuhkan keteguhan Nabi Ayub melalui harta dan tidak membuahkan hasil, narasi ujian memasuki babak berikutnya. Dalam sejumlah tafsir klasik, termasuk catatan Ibnu Katsir, Al-Baghawi, dan At-Thalabi, terdapat gambaran jelas tentang dialog lanjutan antara iblis dan Allah. Iblis kembali menghadap dengan satu klaim yang sama sekali tidak berubah, yakni bahwa keimanan seorang hamba akan runtuh bila yang paling berharga baginya disingkap. Ia berkata kepada Rob, "Ayub tetap bersyukur karena anak-anaknya masih berada di sisinya. Jika engkau uji di sisi itu, niscaya ia akan berpaling." Permintaan itu mendapatkan izin dari Allah, namun dengan batasan yang tegas. Ujian boleh menyentuh keluarga dan harta, tapi tidak menyentuh batinnya dan tidak mengizinkan penyiksaan terhadap hati serta keyakinannya. Inilah titik penting yang selalu ditekankan dalam sumber-sumber tafsir. Meskipun Allah mengizinkan cobaan, ada aturan dan hikmah ilahiyah yang menentukan batasan-batasan itu. Pernyataan izin itulah yang membuka jalan bagi peristiwa tragis berikutnya. Ujian yang menyentuh ranah kemanusiaan paling dekat, yaitu anak-anak. Riwayat-riwayat menyebutkan bagaimana iblis dan pengikutnya bertindak bukan dengan cara langsung berperang melawan Nabi Ayub, tetapi dengan strategi yang menghancurkan tempat perlindungan anak-anaknya. Lokasi yang selama ini menjadi pusat kebahagiaan keluarga, rumah, aula, dan bangunan tempat kumpul mereka diguncang hebat. Sumber-sumber klasik menggambarkan peristiwa itu sebagai runtuhnya bangunan yang menimpa semua anak yang berada di dalamnya. Efek peristiwa ini bukan sekedar kehilangan numerik. Ia merupakan terputusnya ikatan darah dan masa depan keluarga yang telah dibangun Nabi Ayub bersama istrinya. Setan-setan pelaksana kembali mengirim kabar. Mereka menyamar, datang kepada Nabi Ayub dengan rupa manusia yang seakan berbelas kasihan, dan menyampaikan berita paling berat bagi seorang ayah, bahwa seluruh anak-anaknya telah wafat tertimpa reruntuhan. Berita disampaikan secara berlapis, saksi mata pura-pura, deskripsi runtuhan, daftar nama anak yang tertimpa, sehingga tawuran emosi yang bisa ditimbulkan oleh berita tragis itu maksimal. Teknis iblis jelas, ia mencoba mengguncang perasaan ayah dan kepala keluarga untuk memancing emosi yang berujung pada penolakan, kecaman terhadap ketentuan ilahi, atau bahkan pengingkaran. Reaksi Nabi Ayub dalam sumber-sumber sahih dan tafsir klasik menunjukkan pola yang jauh dari reaksi manusia biasa atas kehilangan luar biasa. Ibnu Katsir dan Al-Baghawi mencatat bahwa Nabi Ayub merespon kabar itu dengan lafaz yang ringkas tetapi bermakna tegas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang diucapkan bukan hanya pernyataan bahasa, melainkan pengakuan teologis.
Segala yang dimiliki manusia berasal dari Allah dan pada akhirnya kembali kepadanya. Dalam konteks narasi sejarah ini, ucapan itu memposisikan Nabi Ayub bukan sebagai orang yang pasrah tanpa sadar, melainkan sebagai pribadi yang memahami sunatullah dan menerima kenyataan dengan penuh ketundukan. Lebih lanjut, riwayat-riwayat menggarisbawahi dua sikap yang konsisten dari Nabi Ayub pada saat itu. Pertama, beliau mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah, bukan mengetuk keadaan. Kedua, ia tetap melafadzkan pujian kepada Rabb-Nya, menegaskan bahwa pujian kepada Allah bukanlah semata respon atas kebaikan yang hadir, melainkan sikap konsisten yang tetap terpelihara sekalipun dalam kesusahan. Sikap ini direkam sebagai fakta historis dan teks-teks tafsir. Para naratornya menekankan aspek verbal dan spiritual respon Nabi Ayub, bukan emosi teatris atau ekspresi lain yang menjerumuskan ke dalam penghias drama. Penting juga dicatat bahwa tidak ada keterangan dalam riwayat-riwayat sahih yang menyatakan Nabi Ayub melakukan tindakan kekerasan, pelarian, atau penyangkalan terhadap kaumnya setelah menerima kabar duka itu. Sebaliknya, konsistensi ibadah dan doa tetap menjadi ciri yang tampak. Hal ini menegaskan kontinuitas pola hidupnya. Dari seorang yang taat dan dermawan, Nabi Ayub tetap seorang hamba yang tunduk pada ketentuan ilahi ketika dipuji pada dimensi paling sensitif, yaitu keluarga. Dari perspektif kronologi peristiwa, hilangnya anak-anak Nabi Ayub menandai eskalasi ujian. Ujian pertama mengenai harta telah berakhir. Berikutnya adalah ujian yang menyerang pusat kehidupan emosional dan tanggung jawab keluarga. Sumber-sumber tafsir menegaskan bahwa meskipun kehilangan ini adalah pukulan berat, Allah menetapkan batas bagi ujian tersebut. Batin Nabi Ayub tetap terjaga, keyakinannya tidak disentuh oleh godaan iblis. Dalam catatan-catatan klasik, keadaan ini memancing kekaguman malaikat yang melihat keteguhan orang soleh. Sementara iblis hanya menambah amarahnya karena rencananya kembali gagal mencapai tujuan utama, yaitu menggoyahkan iman. Di ujung babak ini, posisi historisnya jelas. Nabi Ayub telah kehilangan anak-anaknya secara fisik. Sebuah fakta yang tercatat oleh para perawi dan mufasir. Tetapi beliau tetap menegakkan dalil tauhid dalam tutur, doa, dan istighfarnya. Iblis yang merancang skenario kehancuran itu kembali menimbang langkah selanjutnya. Dalam rangkaian peristiwa yang tercatat, permintaan iblis untuk melanjutkan ujian diarahkan ke ranah yang berbeda. Sebuah permintaan yang kemudian mendapat respon ilahi dan mengarah ke bab ujian berikutnya. Ujian ketiga, penyakit berat dan pengasingan. Setelah gagal menggoyahkan keimanan Nabi Ayub melalui kehilangan harta dan anak-anaknya, iblis tidak berhenti. Dalam tafsir At-Thalabi dan karya Uqudul Jain oleh Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan bahwa iblis kembali menghadap kepada Allah dengan permintaan yang lebih jauh. Ia berkata, "Ya Rabb, Ayub tetap bersyukur karena tubuhnya masih sehat. Jika tubuhnya kau timpakan penyakit, niscaya ia tak akan mampu lagi memujimu." Allah berfirman dengan ketetapan yang sama seperti sebelumnya, memberikan izin, tetapi dengan batas. Aku izinkan engkau menguji tubuhnya, tetapi jangan engkau sentuh hati dan lisannya. Artinya, iblis hanya boleh mengganggu fisik Nabi Ayub, namun tidak diizinkan menyentuh keimanannya. Maka, iblis pun melaksanakan tipu dayanya. Dalam beberapa riwayat disebut bahwa ia meniup ke arah hidung Nabi Ayub. Dari situlah penyakit mulai menjalar. Tubuh yang dulu kuat dan sehat perlahan diliputi luka-luka kulit. Kulitnya melepuh, gatal, bernanah, dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Luka itu menyebar ke seluruh tubuh hingga membuatnya sangat lemah. Beliau tidak mampu lagi bekerja atau beraktivitas sebagaimana sebelumnya. Dalam sebagian riwayat disebutkan, daging di tubuhnya menipis hingga tulang belulangnya tampak. Namun, satu hal yang tidak berubah. Nabi Ayub tetap berzikir.
Bibirnya tidak berhenti menyebut nama Allah. Sujudnya tidak terputus dan lisannya tetap lembut dalam doa. Orang-orang di sekelilingnya mendengar zikir itu dari kejauhan. Suara lemah seorang nabi yang sakit, tetapi hatinya tidak putus asa. Bahkan ketika rasa sakit memuncak, beliau masih berkata, "Alhamdulillah atas segala ketetapan Allah." Perubahan fisik Nabi Ayub membuat masyarakat resah. Mereka khawatir penyakit itu menular, dan sebagian bahkan menganggapnya sebagai tanda murka Allah. Ketakutan bercampur dengan prasangka. Perlahan, desas-desus pun menyebar. Jauhi Ayub, karena penyakitnya bisa membawa keburukan. Tekanan sosial ini menjadi besar hingga akhirnya para penduduk memutuskan untuk mengasingkan beliau keluar kota, jauh dari pemukiman. Nabi Ayub pun meninggalkan rumahnya. Dari seorang tokoh terhormat dan dermawan yang dulu menjadi tempat orang meminta bantuan, kini beliau harus keluar sendirian dalam keadaan lemah dan berpenyakit. Tempat tinggalnya hanya sebuah gubuk sederhana di tanah kering yang jauh dari keramaian. Disitulah beliau menghabiskan hari-harinya bertahan dengan zikir dan kesabaran. Namun tidak semua meninggalkannya. Istrinya, Rahmah binti Efraim bin Yusuf bin Yakub, tetap setia mendampinginya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rahmah tidak pernah pergi meninggalkan suaminya, bahkan ketika masyarakat memusuhinya. Beliau yang membersihkan luka-luka Nabi Ayub, menyuapi makanan, dan membantu setiap keperluannya. Ketika tabungan keluarga habis, Rahmah mencari nafkah dengan bekerja di rumah orang-orang kaya. Beliau menjahit, mengurus rumah tangga, atau mengambil upah kecil dari hasil menjual roti. Semua itu dilakukan agar bisa membeli sedikit makanan untuk suaminya. Kesetiaan Rahmah membuat sebagian penduduk heran. Ada yang menghormatinya karena ketulusannya, namun banyak pula yang memandangnya dengan sinis. Dalam tafsir At-Tolabi disebutkan bahwa beberapa orang bahkan menolak berinteraksi dengannya karena dianggap membawa aib dari penyakit Nabi Ayub. Ada yang menghardiknya di pasar, ada yang menolak hasil kerjanya, dan ada pula yang mengusirnya karena mengira beliau membawa kutukan. Namun Rahmah tidak peduli. Beliau tetap sabar dan berkata, "Suamiku adalah Nabi Allah, aku tidak akan meninggalkannya." Hari-hari berjalan sangat berat. Nabi Ayub kehilangan seluruh pekerjaan dan muridnya. Orang-orang yang dulu sering datang meminta nasihat atau pertolongan kini menjauh. Ladangnya dibiarkan kosong, rumah besar ditinggalkan, dan ternak-ternaknya habis. Dari masyarakat Hauran, hanya beberapa orang beriman yang masih setia mengingat beliau diam-diam. Mereka tidak berani datang terang-terangan karena tekanan sosial yang kuat. Sementara itu, di gubuk kecil di pinggiran kota, Nabi Ayub tetap menjalankan ibadahnya. Meski tubuhnya melemah dan luka-luka menganga, beliau tetap menjaga wudhu sebisa mungkin. Jika air sulit didapat, Rahmah menimba air dari kejauhan dan membawanya dalam wadah kecil. Saat malam tiba, Nabi Ayub bersujud lama hingga tubuhnya tidak mampu bangkit dengan mudah. Sakit di seluruh tubuhnya tidak membuatnya berhenti menyebut nama Allah. Selama masa ini, tidak tercatat satupun keluhan dari lisannya. Beliau tidak pernah meminta agar penyakit itu diangkat. Tidak pernah bertanya mengapa, dan tidak pernah berandai-andai untuk kembali kaya. Dalam catatan tafsir klasik, beliau justru sering memohon ampunan. Bukan karena merasa berdosa, tetapi karena menganggap dirinya telah terlalu sedikit bersyukur dibanding nikmat yang telah Allah berikan di masa lalu. Ujian ini berlangsung dalam waktu lama. Ada riwayat yang menyebutkan bertahun-tahun lamanya beliau dalam keadaan sakit dan terasing. Masa itu cukup panjang untuk membuat manusia biasa kehilangan harapan. Tetapi tidak bagi Nabi Ayub. Beliau tetap yakin bahwa apapun yang terjadi adalah ketentuan Allah yang penuh hikmah. Sementara Rahmah terus berjuang, bekerja di luar rumah, kembali setiap hari dengan membawa sedikit makanan. Ketika pulang, beliau menemukan suaminya masih dalam keadaan bersujud, atau
duduk berzikir dalam kesunyian gubuknya. Beliau membersihkan luka, mengganti kain penutup tubuh suaminya, dan memastikan beliau tetap makan. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Ayub tidak mengeluh tentang sakitnya, tidak menyesali kehilangan keluarganya, dan tidak mempertahankan ujian yang datang. Beliau hanya menjaga hubungan antara dirinya dengan Allah. Hubungan yang tidak bisa disentuh penyakit, harta, atau kehilangan apapun. Waktu terus berjalan dan masyarakat Hauran nyaris melupakan sosok Nabi Ayub. Hanya nama beliau yang masih disebut dalam doa sebagian kecil pengikut yang setia, yang mengenang guru dan nabinya dari kejauhan. Dalam kesunyian dan penderitaan itulah ujian Nabi Ayub mencapai puncaknya. Penderitaan fisik, keterasingan sosial, dan kesendirian total di tengah ketetapan Allah yang penuh rahasia. Doa Nabi Ayub dan turunnya rahmat Allah. Waktu berlalu sangat panjang sejak Nabi Ayub diasingkan keluar kota. Tubuhnya kian melemah, kulitnya rusak parah, dan tenaga istrinya, Rahmah, hampir habis untuk merawatnya setiap hari. Di saat itu, ujian Nabi Ayub telah mencapai titik yang paling berat dalam hidupnya. Bukan hanya fisik yang lemah, tetapi juga keadaan sekitar yang semakin menyempit. Orang-orang menolak menolong Rahmah, sebagian bahkan tidak lagi mau memberinya pekerjaan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa ketika Rahmah tidak lagi mampu mendapatkan penghasilan, beliau mendatangi seorang majikan yang kejam. Beliau menerima pekerjaan berat demi mendapatkan sedikit makanan. Ada riwayat yang menyebut karena desakan kebutuhan, rambut Rahmah dipotong oleh seseorang sebagai ganti makanan. Ketika beliau kembali ke gubuknya, Nabi Ayub terkejut melihat perubahan itu. Namun, bukannya marah atau menuduh, beliau hanya terdiam dengan hati penuh iba, melihat bagaimana kesetiaan istrinya diuji sedemikian rupa. Pada titik itu, setelah bertahun-tahun bersabar tanpa sedikit pun keluhan, Nabi Ayub akhirnya mengangkat tangan. Tapi doanya bukan doa protes, bukan keluhan, dan bukan seruan untuk segera disembuhkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa doa beliau penuh adab dan ketundukan. Beliau hanya menyampaikan pengakuan, bukan permintaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan doa ini dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 83. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Ulama tafsir menjelaskan, doa ini tidak berisi permintaan eksplisit agar disembuhkan. Kalimat itu hanya menyatakan keadaan dirinya, bahwa beliau telah ditimpa penyakit, disertai pengakuan terhadap rahmat Allah yang tidak terbatas. Inilah bentuk doa yang paling lembut dan paling beradab. Tidak meminta dengan desakan, tetapi menunjukkan kerendahan hati di hadapan Rabb yang Maha Penyayang. Allah pun langsung menjawab. Dalam Quran Surat Shad ayat 41-44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hantamkan kakimu ke tanah. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Maka Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah sebagaimana diperintahkan. Dari tempat itu muncul mata air jernih yang belum pernah terlihat sebelumnya. Air itu memancar dari bawah tanah, mengalir bening dan sejuk. Beliau kemudian mandi dengan air tersebut dan meminumnya. Dalam riwayat disebutkan, setiap kali air itu menyentuh kulitnya, luka-luka yang menganga tertutup, nanah mengering, dan tubuhnya kembali kuat. Saat air itu diminum, kesehatannya pulih dari dalam. Perubahan terjadi begitu cepat, hingga Nabi Ayub hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Tubuhnya yang dulu penuh luka, kini kembali segar dan bersih. Wajahnya yang sempat layu kini tampak muda. Sebelumnya, rambutnya hitam berkilau, matanya jernih, dan kekuatan fisiknya pulih seutuhnya. Sementara itu, Rahmah yang berada di luar gubuk tidak mengetahui apa yang terjadi. Beliau sedang perjalanan pulang membawa sedikit makanan. Ketika sampai di tempat Nabi Ayub biasa terbaring, beliau tidak menemukan sosok suaminya yang sakit.
Di sana hanya ada seorang laki-laki tampan dengan tubuh sehat. Beliau berdiri di dekat mata air, tersenyum kepadanya. Rahmah terkejut dan bertanya dengan khawatir, "Apakah engkau melihat Nabi Allah, suamiku Ayub? Ia adalah orang yang sakit dan tinggal di tempat ini." Nabi Ayub menjawab dengan suara lembut, "Akulah Ayub." Rahmah tidak langsung percaya. Beliau berpikir bahwa orang yang berbicara itu sedang bergurau atau menipu. Baru ketika beliau menatap lebih dekat dan melihat mata suaminya, mata yang sama yang selama ini menatapnya dalam kesakitan dan kesabaran, barulah beliau menangis haru. Beliau memeluk suaminya sambil bersujud syukur kepada Allah. Dalam riwayat tafsir Al-Baghawi dan tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa Allah tidak hanya memulihkan tubuh Nabi Ayub, tetapi juga mengembalikan seluruh nikmatnya. Rumahnya dibangun kembali, ladangnya kembali subur, dan ternak-ternaknya kembali berkembang biak. Allah bahkan melipat gandakan jumlahnya dari sebelumnya. Setelah sembuh, Nabi Ayub segera melakukan sujud syukur. Bagi beliau, kesembuhan bukan semata kelegaan dari sakit, melainkan tanda bahwa Allah telah menutup ujian panjang dengan rahmat yang agung. Iblis yang sejak awal memulai godaan itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua ujian yang ia rancang justru mengangkat derajat Nabi Ayub di sisi Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Allah juga menurunkan kembali keberkahan bagi istri beliau, Rahmah. Wajahnya kembali berseri, kekuatannya pulih, dan kehidupannya menjadi lapang. Ketika Rahmah melihat ladang mereka kembali hijau dan ternak kembali memenuhi padang, beliau menangis, bukan karena harta, tetapi karena menyaksikan sendiri bagaimana Allah menghidupkan kembali nikmat setelah masa penderitaan yang panjang. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa mata air yang muncul untuk Nabi Ayub itu menjadi simbol rahmat Allah. Air itu bukan hanya menyembuhkan fisik, tapi juga membersihkan kesedihan dan menghapus penderitaan panjang. Sebagian ahli tafsir menyebut mata air itu masih dikenal di daerah Hauran, Syam, wilayah yang kini meliputi Yordania dan Suriah bagian selatan. Setelah Allah mengangkat penyakit dari tubuhnya, Nabi Ayub kembali menjalankan dakwahnya di tengah masyarakat. Mereka yang dahulu menjauhi kini mendatanginya lagi. Banyak yang meminta maaf atas prasangka buruk di masa lalu. Nabi Ayub tidak marah kepada siapapun. Beliau hanya mengingatkan bahwa setiap ujian adalah keputusan Allah dan setiap kesembuhan adalah bentuk kasih sayangnya. Dengan demikian, ujian panjang Nabi Ayub berakhir di bawah rahmat Allah yang luas. Tubuh yang dahulu melemah kini kembali kuat. Rumah yang dulu kosong kini penuh kehidupan. Dan doa yang begitu singkat dan penuh kelembutan menjadi penanda bahwa Allah selalu mendengar setiap seruan hamba yang sabar. Pelajaran dari kesabaran Nabi Ayub. Setiap kisah para nabi memiliki pesan yang melampaui waktu. Namun di antara semuanya, kisah Nabi Ayub alaihi salam menempati tempat yang istimewa. Karena sabarnya bukan sebatas menahan sakit, tapi sabar yang melahirkan makna ketundukan sejati di hadapan Allah. Ketika membaca kembali perjalanan beliau dari puncak kemakmuran, kehilangan, penyakit, hingga pemulihan, kita tidak sedang menyimak kisah sedih, tapi sedang diajak memahami bagaimana iman diuji dalam bentuk paling nyata. Ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan As-Sa'di menjelaskan, inti kisah Nabi Ayub bukan pada penyakitnya, bukan pula pada hartanya yang hilang, tetapi pada bagaimana ia tetap menjaga adab kepada Allah di setiap fase ujian. Ketika diuji harta, beliau tidak sombong atas apa yang dimilikinya. Ketika diuji kehilangan, beliau tidak menyalahkan takdir. Ketika diuji sakit, beliau tidak meminta mati. Beliau hanya berdoa dengan kalimat yang penuh adab. Rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Tidak ada keluhan, hanya pengakuan atas kelemahan diri. Itulah bentuk sabar tertinggi, sabar tanpa menuntut akhir ujian.
Para ulama menyebutkan kesabaran Nabi Ayub terdiri dari 3 lapis. Pertama, sabar dalam menerima ketentuan Allah tanpa keluh kesah. Kedua, sabar dalam beribadah walau tubuhnya sakit dan lemah. Ketiga, sabar dalam menjaga lisan dan hati agar tidak menodai ridho kepada Allah. Sifat ini menjadikan beliau teladan bagi setiap mukmin yang diuji. Sebab siapapun bisa beriman ketika nikmat datang, tapi hanya orang yang benar-benar mengenal Allah yang tetap beriman saat segalanya diambil. Kisah Nabi Ayub juga mengajarkan bahwa ujian bukan tanda murka, melainkan cara Allah menyingkap kadar keimanan. Bila ujian itu diterima dengan sabar, maka ujian itu berubah menjadi rahmat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang mukmin tertimpa kelelahan, sakit, kesedihan, atau gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Ayub menjadi bukti nyata dari sabda ini. Ketika tubuhnya rusak, Allah memperbaiki hatinya. Ketika hartanya hilang, Allah menumbuhkan keyakinan batin. Ketika semuanya pergi, Allah tetap bersamanya. Dan ketika waktunya tiba, Allah kembalikan semuanya dengan berlipat ganda. Karena Nabi Ayub tidak pernah berhenti percaya kepada rahmatnya. Pelajaran berikutnya yaitu kesetiaan Rahmah, istrinya, menunjukkan bahwa sabar bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga ujian keluarga. Beliau setia ketika semua menjauh. Beliau tetap berkhidmat ketika orang lain menganggap Nabi Ayub kotor dan menjijikan. Karena itu para ulama mengatakan, siapapun yang bersabar atas pasangannya dengan akhlak, Allah akan beri pahala seperti Nabi Ayub dan istrinya Rahmah. Kisah ini juga menjadi pelajaran bagi para dai, pemimpin, dan hamba yang diberi posisi, bahwa kemuliaan bukan diukur dari harta atau status, tetapi dari bagaimana seseorang bersikap ketika diuji. Nabi Ayub tetap disebut hamba yang terbaik oleh Allah, justru ketika beliau dalam keadaan paling lemah. Tafsir As-Sa'di menutup penjelasan ayat-ayat tentang Nabi Ayub dengan kalimat tajam. Allah menjadikan kisah Ayub sebagai pelajaran bagi setiap hamba yang diuji agar tidak berputus asa dari rahmatnya, karena rahmat Allah lebih luas dari setiap musibah. Maka dari itu, kisah Nabi Ayub bukan sekedar kisah penyembuhan, tapi cermin tentang hubungan hamba dan Rabb-Nya. Hubungan yang berdiri atas rasa syukur saat diberi dan ridho saat diambil. Setiap orang memiliki ujian masing-masing. Ada yang diuji kehilangan, ada yang diuji dengan kesempitan, ada pula yang diuji dengan kemewahan. Tapi semuanya akan kembali pada satu pertanyaan. Apakah kita akan tetap berbaik sangka kepada Allah, sebagaimana Nabi Ayub tetap berbaik sangka walau dunia runtuh di hadapannya? Demikianlah akhir dari kisah panjang Nabi Ayub alaihi salam. Kisah yang bukan berhenti di kesembuhan, tapi berlanjut dalam setiap hati yang belajar bersabar, berdoa dengan lembut, dan tidak pernah berhenti berharap pada rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.